Ya, selamat pagi anak-anak. Salam semangat terus ya dari Ibu Widya ya. Ya, untuk materi hari ini, materi kali ini Ibu akan mereview materi tema 1 IPA mengenai sumber bunyi dan indera pendengar atau telinga. Kalian sebelum melanjutkan membahas materi ini, Ibu pengen kalian memejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian dulu, fokus dan dengarkan suara yang ada di sekitar kalian. Apa yang kamu dengar? Misal ada suara air yang mengucur dari selang, atau ada derap langkah kaki ayah, bunda, atau adik. Kemudian ada bunyi notifikasi handphone dan lain sebagainya. Nah, suara yang kalian dengar berasal dari satu hal yang sama, yaitu getaran. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa bunyi itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ibu ulang ya. Jadi bunyi itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian, lalu bagaimana sih bunyi itu bisa muncul? Sumber bunyinya tuh berasal dari mana sih sehingga sampai terjadinya bunyi? Ada 3 syarat ya terjadinya bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Tentu, seperti ketika kamu sedang memejamkan mata tadi, bunyi yang kamu dengar pasti bersumber dari suatu hal. Bisa dari pita suara orang lain, dari dentingan bel, langkah kaki, dan banyak lagi. Semua benda tadi bergetar, makanya menghasilkan bunyi. Kemudian syarat yang kedua, ada medium atau perantara. Nah, minggu lalu kalian sudah melakukan percobaan. Ada 3 percobaan yang sudah kalian lakukan. Itu adalah kamu sedang belajar kalau bunyi dapat melalui benda atau perantara dari air, dari benda padat, atau dari gas ya. Jadi gelombang bunyi ini membutuhkan medium atau benda untuk bisa merambat sampai ke telinga kalian. Yang seperti dijelaskan ya, ada bisa dari udara, ada air, maupun dari benda padat. Nah, makanya di luar angkasa kita tidak akan bisa mendengarkan apa-apa. Soalnya di luar angkasa itu hampa udara. Tapi tahukah kalian, kalau bunyi akan merambat lebih cepat di medium padat dibandingkan dengan zat cair atau dari gas. Syarat terjadinya bunyi yang ketiga itu adalah penerima bunyi. Ini jelas dong ya. Untuk dapat merasakan bunyi perlu ada objek yang menjadi penerima. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu adalah harus ada orang di sekitar bunyi itu. Begini contohnya. Kamu sedang membaca tulisan ini. Lalu di tengah-tengah membaca kamu teriak, "Aku ganteng abis." Jadi kan harus ada si penerima bunyi ya. Kalau misalkan tidak ada siapa-siapa, siapa yang akan mendengarkan bunyi kita? Ya, di dalam ilmu fisika itu kan bunyi yang kamu keluarkan baru dapat dianggap ada apabila ada orang lain yang mendengarkan suara teriakan kalian. Kalau kamu di rumah sendirian, mau teriak kayak apa juga orang lain tidak akan menganggap kamu mengeluarkan bunyi. Maka suara kamu itu tidak akan dianggap berbunyi. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bunyi. Tadi ya, sifat-sifat bunyi yang pertama itu adalah memerlukan medium perantara. Bisa itu padat, bisa itu cair, bisa itu udara. Mudah-mudahan dari percobaan kemarin itu bisa lebih memperjelas ya. Maksudnya gimana sih medium padat, maksudnya gimana sih medium cair, dan maksudnya gimana sih medium gas atau udara. Kemudian sifat bunyi yang kedua itu adalah dapat dibiaskan atau diserap. Nah, bunyi mempunyai sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Ya. Kemudian sebaliknya,
bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Kita sedang menjelaskan sifat bunyi yang dapat dibiaskan dan dapat dipantulkan ya. Nih, contohnya apa nih? Benda yang dapat benda yang permukaannya lunak yang akhirnya dapat menyerap bunyi itu adalah misalnya kapas, karpet, wol, kertas, spons, busa kain dan karet. Itu akan meredam bunyi. Jadi misalkan nih kamu contohnya nih apa sih Bu contohnya bunyi itu dapat sifat bunyi itu dapat diserap. Misal kalian sedang ke gedung bioskop atau sedang ke studio rekaman atau gedung pertemuan. Nah, di pinggir-pinggirnya itu kan suka ada karpet-karpet. Nah, itu akan menyerap bunyi supaya bunyi yang ada di ruangan itu tidak sampai terdengar keluar. Bunyi film yang sedang kalian tonton itu tidak sampai keluar ruangan. Nah, kemudian pantulan bunyi dapat sifat bunyi yang ketiga ya, dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Sudah ada ya pelajaran sebelumnya mengenai gema atau gaung. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contoh gema nih, ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar dengan jelas suara kalian. Misalkan kalian juga sedang berteriak di ruangan yang kosong, tidak ada barang apapun, itu disebut dengan gema. Kemudian gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung ketika kita berteriak di dalam gua. Nah, kemudian jadi biasanya kita akan suara yang keluar tidak akan terdengar jelas. Ya, karena si bunyinya itu dipantulkan ke benda-benda yang keras. Kayak di goa kan itu berarti dipantulkan ke tembok-tembok yang bahannya keras, jadi bunyinya tidak terdengar jelas. Nah, materi berikutnya mengenai jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi itu ada 3, tapi sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis bunyinya, bunyi itu jenisnya kan berbeda-beda. Itu tergantung dari frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Jadi diulangin ya, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensinya apa? Satuan frekuensi itu ada yang disebut dengan hertz atau disingkat dengan Hz. Nanti bisa kalian lihat ya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Ya. Ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Contohnya deteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi. Ya, pokoknya intinya bunyi infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Kemudian jenis bunyi yang kedua berdasarkan frekuensinya itu yang disebut dengan bunyi audiosonik. Nah, ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensi besarannya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Itu yang harus kalian garis bawahi ya. Antara bunyi audiosonik itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah jenis bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Kemudian yang ketiga, misalkan bunyi ultrasonik. Misalkan kalian pernah nih nganter bunda atau misalkan saudara pergi periksa kehamilan. Kemudian ada yang disebut dengan USG. Nah, itu menggunakan bunyi ultrasonik ya. Jadi proses USG yang ada di dalamnya itu bisa disebut dengan bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Itu tidak bisa didengar manusia. Bunyi ultrasonik ini sulit menembus hambatan dengan struktur
padat. Contoh pemanfaatan bunyi ini ialah untuk mendiagnosis janin dalam kandungan melalui proses USG atau ultrasonografi. Jadi pada intinya pokoknya yang harus kalian pelajari itu adalah jenis bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3, bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang harus kalian garis bawahi juga, infrasonik kurang dari 20 Hz, bisa dilihat dari atas gambarnya ya, yang ada 3, yang ada gambar gajah, itu bunyi infrasonik kurang dari 20 Hz, audiosonik antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, dan bunyi ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi bagian telinga. Nah, video yang kemarin mengenai penjelasan bagian telinga, alhamdulillah semuanya keren ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan sendiri kan tadi kemarin bagian telinga itu apa, cara kerja telinganya bagaimana. Mudah-mudahan itu adalah salah satu cara supaya kamu memahami mengenai 3 bagian telinga dan cara kerjanya. Bagian telinga itu terdiri dari 3 ya. Ada telinga bagian luar. Nah, ada telinga bagian luar. Yang masuk ke dalam telinga bagian luar tuh apa aja? Ada daun telinga, ada lubang telinga. Sebelumnya juga Ibu sudah menyampaikan ya video mengenai ini ya. Jadi ini disingkat-singkat aja. Kemudian ada telinga bagian tengah, ada yang disebut dengan terdiri dari 3 tulang pendengaran. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan yang disebut juga dengan gendang telinga. Nanti fungsi-fungsinya bisa kalian lihat dari gambar berikutnya ya. Kemudian ada yang telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, ada koklea atau yang disebut dengan rumah sifut, dan saluran eustasius. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa fungsi dari telinga itu selain untuk mendengar, tapi berfungsi juga untuk keseimbangan tubuh. Nah, ini bisa dilihat ya fungsi-fungsi dari bagian telinga. Oke, bisa kalian pahami nanti. Nah, sekarang lihat cara kerja telinga. Sampai pada akhirnya kalian bisa mendengar bunyi. Nah, sebelum sampai ke otak, panjang sekali ya. Getaran dari luar, getaran dari sumber bunyi masuk ke dalam telinga sampai pada akhirnya ke otak, dan sampai pada akhirnya kita bisa mendengar bunyi. Nah, ini adalah perjalanan singkat sampai pada akhirnya, perjalanan panjang sampai pada akhirnya kita bisa mendengar. Jadi pada intinya kamu harus sangat bersyukur sekali dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh Allah indera pendengaran yang sangat baik, harus dirawat dengan sangat baik, agar itu bentuk dari bentuk syukur kita. Karena di luar sana ada juga yang memang pendengarannya kurang. Jadi kalian harus sangat bersyukur ketika dikasih oleh Allah indera pendengaran yang sangat baik. Ya, cara kerja telinga ada dari sumber bunyi suara masuk melalui udara ke telinga, kemudian dari telinga masuk ke gendang telinganya bergetar nih, kemudian diteruskan ke ujung saraf. Di ujung saraf kan ada tulang-tulang pendengaran, kemudian masuk ke otak dan diolah sama otak itu sehingga kita dapat mendengar. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu cukup meluaskan wawasan kalian. Ini bukan hanya sumber satu-satunya ya. Kalian nanti boleh baca dari buku rangkumannya dan boleh ditambahin dari melihat video ini.